Laut, salah satu anugerah terbesar bagi umat manusia ini, memiliki potensi sumber daya alam yang sangat berlimpah, khususnya di wilayah pesisir. Wilayah pesisir memiliki ekosistem lengkap yang berperan sebagai habitat bagi ikan dan organisme lainnya. Hal ini menjadikan laut sebagai penghasil ikan yang utama, di mana sekitar 55% dari seluruh produksi perikanan yang ada berasal dari wilayah laut. Namun, saat ini terdapat ancaman besar bagi laut dan biota yang ada di dalamnya. Ancaman apakah itu? Pencemaran hidrokarbon minyak bumi. Pencemaran hidrokarbon minyak bumi terus menjadi masalah di daratan, dan masalah ini menjadi jauh lebih buruk bila terjadi di laut. Pencemaran ini telah menjadi salah satu masalah yang paling parah di dunia karena dampak yang ditimbulkannya. Di laut, pencemaran hidrokarbon minyak bumi dapat terjadi akibat dari buangan kilang minyak, hasil sampingan dari proses produksi, distribusi, transportasi, serta tumpahan minyak mentah atau oil spill. Ketika minyak tumpah ke suatu perairan, maka minyak tersebut cenderung mengapung dan menyebar secara horizontal pada permukaan air. Adanya arus di permukaan air laut yang disebabkan oleh angin membawa minyak tersebut ke arah pantai hingga masuk sampai ke hutan mangrove. Minyak ini kemudian akan terperangkap dalam sedimen karena sifatnya yang mudah terserap oleh bahan-bahan partikulat, dan dalam jangka panjang akan menimbulkan pengaruh buruk berupa kerusakan atau bahkan hilangnya ekosistem mangrove. Pada akhirnya, terputusnya mata rantai dalam jaring-jaring makanan ini akan berakibat pada ketidakseimbangan lingkungan dan turunnya produktivitas sumber daya perikanan. Oleh karena itu, upaya penanggulangannya menjadi hal yang mutlak harus dilakukan. Mangrove di Segaranakan adalah kawasan mangrove yang sangat unik dan dipertimbangkan sebagai salah satu hotspot biodiversitas mangrove di Indonesia karena selain dari bentuknya yang unik dan juga fungsi ekologis penting dari ekosistem mangrove di Segaranakan sebagai tempat perkembangbiakan berbagai biota yang mempunyai nilai ekonomis penting seperti kepiting, ikan, udang dan sebagainya, tempat habitatnya mereka, sehingganya kita perlu untuk melindungi mangrove dari adanya pencemaran. Salah satu teknologi yang saat ini intensif dikembangkan untuk penanggulangan pencemaran hidrokarbon minyak bumi adalah teknologi bioremediasi. Bioremediasi adalah proses penguraian atau degradasi suatu polutan organik yang beracun menjadi senyawa lain yang lebih sederhana dan tidak beracun oleh agen-agen biologi. Agen-agen biologi itu diantaranya fungi, tanaman, dan bakteri. Bakteri merupakan agen biologi yang paling populer dan banyak dikembangkan dalam kegiatan bioremediasi hidrokarbon minyak bumi. Sejak tahun 2009, tim peneliti dari UNSUD di bawah pimpinan Dr. Agung Damarsakti DEA intens melakukan eksperimen bioremediasi. Dimulai dari eksplorasi mikroorganisme, dalam hal ini bakteri, sampai ke uji biodegradasi berbagai jenis poliaromatik hidrokarbon atau PAH.
Untuk mendapatkan bakteri yang mampu mendegradasi hidrokarbon minyak bumi atau biasa disebut sebagai bakteri hidrokarbonoklastik, dilakukan eksplorasi bakteri dari tempat-tempat yang berpotensi mengandung bakteri hidrokarbonoklastik. Nah, kalau tadi kita sudah menyinggung tentang bioremediasi, akan adanya potensi pencemaran di ekosistem mangrove karena adanya tumpahan minyak, baik apakah secara sengaja ataupun tidak sengaja. Nah, kita sekarang berusaha untuk mencari bagaimana langkah-langkah untuk memulihkan lingkungan dengan menggunakan alam itu sendiri. Tentunya pendekatan yang kita lakukan salah satunya adalah bagaimana mencari mikroorganisme yang bisa dijadikan sebagai agen dan agensia dalam mengolah atau membantu memulihkan lingkungan yang telah terkontaminasi oleh minyak bumi. Nah, di sini ada lapisan atau tapis mikroorganisme. Ini menunjukkan bahwa mikroba-mikroba yang hidup di sedimen ini adalah mikroba-mikroba yang sudah memiliki kemampuan adaptasi untuk dapat hidup dalam lingkungan yang tercemar oleh minyak bumi. Nah, selain dia bisa beradaptasi, kita juga berharap dan bahwa mereka bisa digunakan untuk dapat mengurai minyak bumi ini ketika nanti minyak bumi mencemari suatu lingkungan. Selanjutnya, di laboratorium dilakukan proses pengayaan dan isolasi bakteri. Oke, jadi untuk hari ini kita akan melakukan isolasi bakteri. Jadi ini adalah sedimen yang kita dapatkan kemarin dari Cilacap. Nanti akan kita treatment untuk mendapatkan bakteri hidrokarbonoklastik. Jadi nanti sebelum kita mendapatkan itu, nanti akan kita coba bikin kontaminasi buatan untuk mendapatkan bakteri yang mungkin lebih tahan terhadap hidrokarbon. Harapannya nanti kita akan mendapatkan bakteri yang betul-betul memang tangguh untuk menangani pencemaran hidrokarbon ini. Dan nanti silahkan kalian bagi seperti biasa pembagian tugasnya, dan nanti jam 12 siang kita akan melakukan koordinasi berikutnya. Proses ini diawali dengan menimbang sebanyak 1 gram sedimen, selanjutnya diencerkan dalam 9 ml larutan garam fisiologis dan dilakukan spreading pada media marine agar dan diinkubasi selama 2 kali 24 jam. Dari hasil eksplorasi yang pernah kita lakukan di antara periode tahun 2009 sampai 2012, kita telah berhasil mengisolasi dan mengoptimalkan kemampuan daripada si bakteri-bakteri yang kita isolasi dari perairan Segaranakan, terutama di sekitar oil refinery, yang mana beberapa bakteri yang kita isolasi dan kita kembangkan
telah menunjukkan kemampuan untuk siap dijadikan sebagai agen bioremediator jika ada permasalahan lingkungan terkait dengan tumpahan minyak di lingkungan. Beberapa strain yang berhasil kita isolasi yang mempunyai kemampuan luar biasa, terutama untuk bisa mengurai beberapa kelompok senyawa dari minyak bumi yang menjadi concern dan jadi interest kita, yakni kelompok senyawa-senyawa dari kelompok poliaromatik hidrokarbon yang sangat berbahaya bagi lingkungan dan juga bagi kesehatan biota di lingkungan karena memiliki sifat yang karsinogenik, mutagenik, atau bahkan ada juga yang memiliki sifat teratogenik. Nah, beberapa bakteri yang telah kita berhasil isolasi yang memiliki kemampuan baik untuk bisa mengurai senyawa-senyawa yang berbahaya tadi, diantara adalah dari strain Bacillus, ada beberapa yang saya ingat, Bacillus megatherium, Bacillus aquimaris, Bacillus subtilis. Kemudian juga ada jenis lain seperti Rhodobacteriaceae bacterium dan juga Lexibacteriaceae. Terhadap bakteri terpilih, selanjutnya dilakukan uji biodegradasi. Uji biodegradasi dilakukan melalui 3 tahapan, yaitu uji coba skala laboratorium, uji coba skala pilot, dan kemudian baru dilakukan treatment bioremediasi skala lapangan atau yang sesungguhnya. Uji coba bioremediasi di laboratorium diawali dengan kegiatan penyegaran bakteri. Isolat bakteri diremajakan dengan cara memindahkan kultur ke medium agar miring atau mirin agar dengan mengambil satu ose biakan mikroba dan digoreskan pada tiap tabung agar miring yang baru dengan jumlah goresan yang sama. Selanjutnya, diinkubasi pada suhu 37 derajat Celcius selama 24 jam. Setelah 24 jam, isolat ini siap digunakan sebagai biakan untuk kultivasi dan adaptasi. Selanjutnya, dilakukan pembuatan media marine broth untuk kultivasi bakteri. Langkah selanjutnya adalah sterilisasi terhadap media yang akan digunakan untuk mencegah kontaminasi dari bakteri lain. Setelah suhu media turun menjadi sekitar 40 derajat Celcius, media siap digunakan untuk kultivasi. Kultivasi dilakukan dengan cara menginokulasikan kultur bakteri pada media marine broth sebanyak 2 ose. Kemudian diinkubasi selama 2 kali 24 jam.
Langkah selanjutnya adalah adaptasi bakteri terhadap minyak mentah atau crude oil. Adaptasi bakteri dilakukan melalui dua tahapan. Tahap pertama dilakukan dengan mengambil 25 ml kultur bakteri berumur 24 jam hasil kultivasi, kemudian diinokulasikan dalam 100 ml medium garam mineral pada Erlenmeyer 250 ml. Media garam mineral tersebut ditambah NaCl 30%. Kemudian diinkubasi pada water bed shaker pada suhu 37 derajat Celcius selama 2 kali 24 jam dengan kecepatan 150 rpm. Adaptasi tahap kedua dilakukan dengan mengambil 25 ml kultur tahap 1, kemudian dimasukkan ke dalam 100 ml medium uji pada Erlenmeyer 250 ml, lalu diinkubasi selama 3 kali 24 jam. Medium uji yaitu medium garam mineral yang telah ditambah NaCl 30% dan 1% sumber karbon atau crude oil dan amonium asetat. Medium uji yaitu medium garam mineral yang telah ditambah NaCl 30% dan 1% sumber karbon, dalam hal ini adalah crude oil. Selanjutnya, kultur mikroba tersebut diadaptasi lagi dengan penambahan sumber karbon sebanyak 2%. Selanjutnya, diinkubasi pada water bed shaker pada suhu 37 derajat Celcius selama 2 kali 24 jam dengan kecepatan 150 rpm. Kultur mikroba yang telah teradaptasi ini telah siap digunakan untuk uji biodegradasi hidrokarbon minyak bumi. Sebelum uji biodegradasi dilakukan, satu hal penting yang harus kita lakukan adalah pencarian kondisi optimum bagi pertumbuhan bakteri. Hal ini penting dilakukan untuk menjamin bahwa bakteri tumbuh optimum sehingga proses degradasi bisa berlangsung dengan baik. Untuk bakteri laut, 3 faktor lingkungan yang sangat penting adalah suhu, salinitas, dan pH. Lebih dari itu, ada hal lain juga yang harus kita lakukan adalah pembuatan kurva pertumbuhan.
kurva pertumbuhan ini dilakukan untuk mencari fase di mana bakteri tumbuh eksponensial, dan fase inilah yang akan kita ambil sebagai starter dari uji bioremediasi. Langkah akhir dari uji bioremediasi skala laboratorium adalah uji biodegradasi itu sendiri. Uji ini biasanya dilakukan antara 7 hari sampai 56 hari, tergantung karakteristik dari hidrokarbon yang terkandung dalam minyak mentah. Secara periodik, sampel diambil untuk dilakukan analisis kandungan hidrokarbon total atau TPH. Sehingga pada akhir uji bioremediasi akan didapatkan pola penurunan TPH-nya. Biasanya, sampel diambil pada hari ke-0, hari kedua, hari ke-7, hari ke-28, dan hari ke-56. Uji degradasi yang telah dilakukan menggunakan konsorsium bakteri Bacillus aquamaris dan Bacillus megatherium terhadap crude oil menunjukkan bahwa konsorsium kedua bakteri tersebut mampu menurunkan TPH hingga 81% pada hari ke-56. Tidak hanya dalam konsorsium, hebatnya isolat tunggal Bacillus aquamaris ternyata mampu menurunkan TPH hingga 79%, dan bahkan Bacillus megatherium mencapai 84% pada akhir pelakuan. Untuk meningkatkan kapasitas bioremediasi, tim riset melakukan modifikasi dengan penambahan biosurfaktan yang dihasilkan oleh bakteri. Dan hasil penelitian menunjukkan bahwa penambahan biosurfaktan mampu meningkatkan proses degradasi hingga 230% dalam waktu 28 hari. Setelah diketahui hasil bioremediasi skala laboratorium, langkah berikutnya adalah membuat desain bioremediasi skala pilot.